Perkenalkan, nama saya Fisisius Mantella dengan NIM 21060070073. Di sini saya akan mereview satu jurnal yang berjudul Composite Optical Waveguide Sensor Based on Polyprint at ZNO Film for Sulfate Gas Detection. Sensor optical waveguide atau sensor OWG mengubah perubahan sifat fisik atau kimia pada lapisan mendeteksi yang dihasilkan dari interaksi antara film sensitif dan analit menjadi sinyal yang dapat diukur untuk memperoleh informasi konsentrasi analit. Oleh karena itu, pemilihan material sensitif mempengaruhi kinerja dari sensor ini. Menurut penelitian sebelumnya, sensor metal oxide film memiliki keunggulan berupa biaya rendah, waktu respons singkat, dan sensitivitas tinggi. Namun, metal oxide biasanya hanya mampu berinteraksi secara lemah dengan gas analit pada suhu kamar dan memiliki selektivitas yang terguruk, tergantung pada kelembapan dan ketidakmampuan untuk mencapai deteksi efektif gas dengan konsentrasi rendah. Bahan hibrida organik-anorganik menggabungkan sifat-sifat unggul dari bahan organik dan anorganik dan menjadi topik yang penting dalam penelitian. Untuk senyawa organik, bahan P terkonjugasi menghambat penyerapan yang kuat di daerah UVV setelah terpapar analit. Bahan tersebut mengalami variasi yang signifikan dalam sifat optiknya sehingga mendorong penggunaannya sebagai film sensitif dalam sensor OWG. Porfirin yang terbuat dari makrosiklus aromatik 18pi elektron persegi planar menunjukkan karakteristik optik yang sangat baik. Struktur elektronik porfirin menstimulasi interaksi menyeluruh antara molekul ring dan analit. Selain itu, oksida logam dianggap sebagai bahan yang sangat baik untuk sensor OWG karena indeks Bayesian yang tinggi, kemudahan persiapan, dan sifat optik yang baik. Selain itu, intensitas gelombang cepat berlalu dari ingatan sangat kuat pada permukaan film oksida logam indeks bias tinggi, sehingga dapat meningkatkan sensitivitas sensor. Porfirin dan oksida logam merupakan kombinasi yang paling menarik untuk bahan hibrid organik-anorganik. Sinergi antara kedua bahan ini tampaknya meningkatkan sensitivitas dan selektivitas terhadap molekul di udara. Menggabungkan karakteristik OWG dengan keunggulan material komposit porfirin logam oksida dapat secara efektif menunjukkan kinerja dari sensor OWG. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama ialah persiapan OWG pertukaran ion K+, persiapan film ZNO K+, penukaran ion COWG, kemudian persiapan sensor COWG, film bilayer TMP ZNO, persiapan sensor COWG, film TMP ZNO, dan menguji persiapan gas. Yang pertama ialah prinsip pendeteksian. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, sensor COWG film TMP ZNO terdiri dari substrat kaca, lapisan pemandu yang ditukarkan ion K+, dan film pemandu ZNO yang dilapisi dengan TMP untuk pembentukan lapisan pendeteksian. Lembar film TMP ZNO sendiri sekitar 0,5 hingga 1 mm, yang merupakan jarak perambatan cahaya terpandu dalam film komposit yang disebut sebagai panjang interaksi. Ketika cahaya laser dengan panjang gelombang 520 nanometer dimasukkan ke dalam lapisan pemandu dengan sudut pembiasan 90 derajat dan sudut datang lebih besar dari 43 derajat, terjadi penementulan internal total pada lapisan pemandu. Pada setiap titik refleksi, medan listrik yang meluruh hingga batas tertentu menembus jarak pendek melalui antarmuka dengan lapisan penginderaan atau substrat yang disebut sebagai gelombang evanescent. Peluruhan medan listrik yang menembus lapisan penginderaan bergantung pada perubahan sifat optik lapisan sensitif dan yang disebabkan oleh interaksi antara gas yang diukur dan film sensitif. Jika interaksi antara film TMP dan gas yang diukur menyebabkan peningkatan daya serat lapisan sensitif, akibatnya koefisien penyerapan atau alfa meningkat dan intensitas cahaya keluaran berkurang. Ketika lapisan sensor tidak berinteraksi dengan analit yang dipaparkan, intensitas cahaya keluaran tetap tidak berubah atau alfanya tetap sama, yaitu kekuatan dasar tetap
tidak berubah. Selanjutnya ialah perbedaan spektra FTIR dari film yang dibuat dengan metode spin coating dan pencelupan. Nah, gambar pertama menunjukkan susunan bahwa molekul porfirin pada permukaan film ZNO berbeda dan puncak vibrasi peregangan intriporifin pada film bilayer TMP ZNO dalam film TMP ZNO tumpang tinggi dengan puncak vibrasi pita OH yang muncul pada spektrum inframerah film ZNO pada 3475,67 cm min 1. Puncak getaran muncul sekitar 1244 cm pangkat min 1 yang merupakan karakteristik dari regangan asimetris. Namun, perbandingan perubahan di wilayah pitakas dalam spektrum inframerah menunjukkan interaksi pengikatan antara porfirin dan permukaan oksida logam. Nah, pada gambar yang kedua, ditunjukkan film ZNO tidak menunjukkan puncak serapan pada daerah cahaya tangkap. Ketika film ZNO direndam dalam larutan porfirin, molekul TMP terabsorpsi pada permukaan film ZNO dan membentuk agregat tipe H. Dibandingkan dengan film TMP ZNO dalam spektrum absorpsi film belayer TMP ZNO, pita seret terlihat bergeser ke arah merah. Perubahan seperti itu telah diamati sebelumnya, dan perubahan spektral dikaitkan dengan pembentukan agregat porfirin tipe Z. Selanjutnya ialah respon terhadap gas asam. Respon selektif sensor CLWG film TMP ZNO dalam sensor CLWG film bilayer TMP ZNO terhadap berbagai gas pada konsentrasi 100 ppm ditunjukkan pada gambar pada slide. Dapat disimpulkan dari hasil eksperimen bahwa respon CLWG pada film TMP-ZNO, yaitu pada gambar yang di atas, lebih besar daripada sensor film CLWG bilayer TMP-ZNO yang menunjukkan pada gambar di bawah. Kemudian selanjutnya ialah penginderaan mengulang, di mana Gaussian menunjukkan bahwa daya serap film sensitif meningkat setelah terpapar gas 100 ppm H2S, yang berarti bahwa peluruhan intensitas gelombang evanescent meningkat pada lapisan sensitif. Akibatnya, intensitas cahaya keluaran menurun dan perubahan intensitas cahaya keluaran sensor CLWG film TMP-ZNO ketika terpapar gas yang diukur lebih kuat dari pada sensor CLWG film bilayer TMP-ZNO. Reproduksibilitas sensor CLWG ditunjukkan dengan respons siklus multiple terhadap 100 ppt gas H2S dan SO2 pada suhu ruangan. Parameter penting dari sensor ini tercantum pada tabel bawah, di mana hasil eksperimen menunjukkan bahwa elemen penginderaan yang dibuat dengan menggunakan dua metode tersebut memiliki penginderaan gas yang berbeda, di mana sensor CLWG dalam TMP-ZNO dan sensor CLWG film bilayer TMP-ZNO memiliki kemampuan yang pengulangan yang baik dan dapat mendeteksi gas sulfida dengan konsentrasi yang sangat rendah di lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, dapat menyampaikan lewat kolom komentar. Sekian dan terima kasih.